Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4096 Sekte Iblis Datang. Kembali ke kediaman keluarga Xiao di Teluk Poyue, Xiao Ji menyiapkan tempat tinggal untuk Lin Bai. Begitu para pelayan keluarga Xiao mendengar bahwa mereka adalah teman-teman Xiao Ji, mereka langsung menjadi sangat antusias dan menyiapkan tempat untuk beristirahat dan hidangan lezat. Setelah sembuh pada suatu malam, Lin Bai menemui Xiao Ji lagi pada siang hari berikutnya. Ketika dia tiba di halaman Xiao Ji, Lin Bai mendapati bahwa tempat itu sangat sunyi dan damai. Halaman itu penuh dengan bunga-bunga eksotis. Ketika Xiao Ji sedang duduk di teras sambil membaca dan melihat Lin Bai datang, dia menyingkirkan buku-buku klasik dan bertanya sambil tersenyum, apakah lukanya bisa sembuh? Jika kamu butuh pil penyembuh, buka saja mulutmu. Lin Bai mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih kepada Xiao Ji, kamu telah menyiapkan tempat untuk beristirahat bagi kami. Aku tidak berani meminta terlalu banyak. Xiao Ji dan Lin Bai berjalan berdampingan sambil tersenyum, ketika aku kembali ke Lianzhu, aku mengetahui bahwa kamu sangat dihargai oleh Sekte Iblis Abadi. Aku juga mengirim seseorang ke kota Qingshui untuk mengundangmu ke Teluk Poyue. Sayangnya, setiap kali aku mengirim orang kembali, mereka mengatakan bahwa kamu sedang menyendiri dan tidak dapat menerima tamu. Kemudian, aku mengirim seseorang untuk menanyakannya dan mengetahui bahwa sejak kamu membangkitkan jiwamu pada usia 6 tahun, kamu telah berlatih menyendiri. Bahkan orang tua dan kerabatmu berharap bintang dan bulan dapat melihatmu. Saat itu, aku berpikir bahwa jika kamu bekerja keras, kamu akan dapat naik ke Sekte Iblis Abadi di masa depan. Di dunia iblis, ada banyak cara supernatural untuk membangkitkan jiwa di usia yang sangat muda. Misalnya, meminum beberapa pil atau berkah harta surga dan bumi lainnya dapat mempercepat kecepatan kebangkitan jiwa bela diri. Sedangkan untuk orang normal, kekuatan jiwanya hanya dapat distabilkan ketika dia berusia 18 tahun, dan kemudian dia dapat membangkitkan jiwa bela dirinya. Di antara keluarga-keluarga bangsawan di dunia iblis ini, mereka dapat menggunakan kekuatan keluarga untuk membeli banyak bahan-bahan alam dan harta bumi, sehingga generasi muda yang sangat diharapkan dalam keluarga dapat terbangun dengan semangat seni bela diri di usia yang sangat muda, sehingga mereka dapat segera memulai jalan kultivasi dan menjadi selangkah lebih maju dari yang lain. Misalnya, King Luo membangkitkan semangat seni bela diri pada usia 6 tahun. Sementara Xiao Ji membangkitkan jiwanya pada usia 5 tahun. Setelah kebangkitannya, Xiao Ji disukai oleh Sekte Iblis Abadi. Ayahnya segera mengirim Xiao Ji ke Sekte Iblis Abadi untuk ujian. Setelah lulus ujian, Xiao Ji telah berlatih keras di Sekte Iblis Abadi selama 100 tahun, sampai ayahnya meninggal 5 tahun lalu untuk menjadi kepala keluarga Xiao. Sayang sekali kota Qingshui belum menunggumu untuk pergi ke Sekte Iblis Abadi, dan kau akan menderita bencana. Xiao Ji menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Mungkin karena ini, paman keduaku takut aku akan bangkit di Sekte Iblis Abadi, jadi dia mendahuluiku dan membunuhku. Lin Bai tersenyum pahit. Xiao Ji berkata, setelah kau pergi ke Sekte Iblis Abadi, kau akan mengikuti ujian di Sekte Iblis Abadi. Hanya setelah lulus ujian, kau bisa menjadi murid Sekte Iblis Abadi. Pada saat itu, para pejuang dari 13 negara abadi akan takut padamu, jadi meskipun kau memiliki gelar murid Sekte Iblis Abadi, itu bukanlah nama sebenarnya. Mereka masih bisa mengabaikan bahwa Sekte Iblis Abadi telah membunuhmu. Sebaiknya kau tetap bersikap rendah hati dan menunggu kekuatan itu berkuasa, lalu mengungkapkan rasa terima kasih dan kebencian. Kau bisa tenang di teluk. Meskipun aku baru saja kembali ke Teluk Poyue, kota Hongqiu tidak berani menyentuhmu sesuka hati denganku. Tadi malam ku dengar Zhang Zun akan mengundang orang-orang kuat dari kota Hongqiu untuk kembali. Apakah itu akan merepotkanmu? Lin Bai berkata. Xiao Ji berkata sambil tersenyum, haha, tapi itu hanya kota Bukit Merah. Aku belum memasukkannya ke dalam hatiku. Selain itu, jika Tetua Huang datang, aku tidak akan takut dengan kota Hongqiu. Tetua Huang. Lin Bai mengerutkan kening. Xiao Ji berkata, Tetua Huang Hang, bernama Huang Hang, adalah salah satu tetua dalam dari Sekte Iblis Abadi. Prestasinya tidak dapat diprediksi. Kudengar pertempuran antara Lianzhu dan Xuanzhu telah diperhatikan oleh Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah. Di antara mereka, Tetua Huang Hang telah membawa kakak laki-laki dan saudara laki-laki dari Liga Lianzhu ke Lianzhu pada malam hari. Mereka telah pergi selama hampir 3 bulan. Sudah waktunya untuk pergi ke Lianzhu. Hanya saja Tetua Huang Hang akan datang. Kalian bisa menetap di Teluk Poyue.
Setelah tetua Huang Hang dan saudara-saudara dari Liga Lianzu menyelesaikan masalah sepele di Lianzu, kalian bisa kembali ke Sekte Iblis Abadi bersama mereka dan menyelamatkan kalian dari kesulitan untuk pergi sendirian. Lin Bai terkejut dan berkata, jika Sekte Iblis Abadi ingin campur tangan, bukankah itu berarti Sekte Dewa Bulan Merah juga akan campur tangan? Xiao Ji berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tetua Huang Hang akan datang. Diperkirakan paling-paling dia hanya akan melihatnya. Dia tidak akan melakukan apapun sesuka hatinya. Kalian harus tahu bahwa begitu pintu dalam tetua Huang Hang campur tangan, kemungkinan situasinya akan parah, dan perang skala penuh akan dilancarkan antara 13 negara abadi dan 18 negara bulan merah. Lin Bai tiba-tiba menyadari, oh, itu untuk mengawasi pertempuran. Xiao Ji juga berkata, ketika tetua Huang Hang datang ke Lianzu, dia diharapkan untuk datang ke Sekte Zulong sesegera mungkin. Pada saat itu, dia pasti akan mengumpulkan murid-murid Sekte Iblis Abadi di bumi Lianzu. Kemudian, aku akan membawamu menemui tetua Huang Hang. Berjalan dan mengobrol dengan Xiao Ji di kediaman keluarga Xiao, Lin Bai juga belajar banyak tentang Sekte Iblis Abadi dari Xiao Ji, yang memberi Lin Bai sedikit pemahaman tentang distribusi kekuatan dunia iblis. Sore harinya, Lin Bai mengepalkan tangannya lagi dan berkata, saudara Xiao Ji, aku punya sesuatu untuk diminta. Selama setengah hari mengobrol dengan Lin Bai, Xiao Ji sangat menyukai Lin Bai dan berkata dengan senyum yang bebas dan santai, tapi tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa selama itu di Danau Bulan, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Apa? Apakah kamu menginginkan wanita? Kudengar bahwa setelah kamu datang ke Teluk Poyue, kamu pergi untuk melihat menara mata air pertama kali, dan bahkan lebih dari itu, kamu melemparkan sejuta burung pipit mawar untuk melihat kian-kian. Haruskah aku membawa kian-kian untuk melayanimu? Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, saudara Xiao Ji, jangan bercanda. Aku harus pergi ke gedung Wang Chun. 6 bulan yang lalu, musuh keluargaku menyerangku secara diam-diam. Meskipun aku terluka parah dalam perang, aku juga memotong anggota tubuh pria itu. Dia mengambil tas penyimpanan dan pedangku dan melompat ke sungai mayat abadi. Kali ini aku datang ke Teluk Poyue untuk mengambil tas penyimpanan dan pedang yang kumiliki setengah tahun yang lalu. Aku mengetahui di Sungai Xianxi bahwa pria yang telah memancing mayat itu telah menjemput pria ini di Sungai Xianxi. Aku mengetahui bahwa pria ini pernah mengontrak kian-kian di Menara Wang Chun selama 1 bulan, jadi aku mengambil risiko untuk pergi ke gedung Wang Chun untuk menanyakan berita itu. Xiao Ji menganggukkan kepalanya dan berkata, begitulah. Aku akan memberitahumu bahwa kamu juga putra tertua kota Qingshui. Wanita mana yang kamu inginkan di dekatmu? Mengapa kamu ingin serakah terhadap wanita yang beruntung? Baiklah, karena kau sudah meminta, aku akan melakukannya untukmu. Ayolah. Xiao Ji segera memanggil pembantunya dan memberitahu apa yang dicari Lin Bai. Harus dikatakan bahwa pengaruh dan cara keluarga Xiao di Teluk Poyue dapat digambarkan sebagai maha kuasa. Sore harinya, Xiao Ji mengatur agar orang-orang keluar untuk mencarinya, tetapi saat senja, berita sudah terkirim. Song Yunhu, penggali mayat di Benteng 16 Dewa, mengambil mayat tanpa anggota tubuh 6 bulan lalu dan menjualnya dengan harga tinggi. Dia mengambil beberapa harta untuk memberi penghormatan kepada Yan Guang, putra kepala balai ular di Benteng 16 Dewa. Yan Guang memindahkan Song Yunhe ke sisinya dan menjadi pengawal. Bab 4097, Balas Dendam Datang. Sekarang Song Yunhu mengikuti Yan Guang dan tinggal di kota Kui di tepi timur sungai Xianxi. Apakah kau ingin aku meminta seni bela diri keluarga Xiao untuk membawa Song Yunhu ke sini? Tidak, tolong kirim beberapa orang untuk menunjukkan jalan kepadaku. Malam itu, di bawah pengaturan Xiao Ji, dia memilih beberapa pengawal profesional dan pergi ke kota Kui bersama Lin Bai. Keputusan Lin Bai kemarin untuk menerima undangan Xiao Ji untuk pergi ke rumah Xiao tampaknya tepat, menghemat banyak waktu Lin Bai. Kalau tidak, menurut cara Lin Bai sendiri untuk menemukan Song Yunhu, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk mendapatkan berita tentang kota Kui. Kota Kui, yang terletak di tepi timur sungai Xianxi, tidak terlalu jauh dari Teluk Poyue. Butuh beberapa hari bagi prajurit biasa untuk terbang jauh. Namun, Xiao Jiaoze memiliki perahu spiritualnya sendiri, yang sangat cepat. 3 jam kemudian, Lin Bai dan sekelompok prajurit keluarga Xiao tiba di luar kota Kui. Pada tengah malam, Lin Bai dan lebih dari selusin prajurit keluarga Xiao berjalan ke kota Kui. Tuan Muda King Luo, menurut penyelidikan keluarga Xiao,
Song Yunhu sedang minum-minum dengan beberapa teman di sebuah restoran kecil di kota Kui malam ini. Mata-mata keluarga Xiao telah berjaga di luar toko anggur. Sudah pasti Song Yunhu tidak pernah pergi. Kita bisa langsung pergi. Orang yang berbicara itu bernama Xiao Lai. Dia adalah salah satu pelayan setia keluarga Xiao. Ketika Xiao Lai masih muda, orang tuanya terbunuh dan menjadi yatim piatu. Ayah Xiao Ji merawatnya. Kemudian, Xiao Ji dikirim ke Sekte Iblis Abadi untuk berkultivasi, dan ayahnya mengakui Xiao sebagai anak angkatnya. Meskipun Xiao Ji tidak kembali ke keluarga Xiao selama bertahun-tahun, hubungan antara Xiao Ji dan Xiao Lai tidak terputus. Mereka sedekat saudara, dan Xiao Ji juga sangat percaya padanya. Di bawah pimpinan Xiao Lai, Lin Bai dan seniman bela diri keluarga Xiao segera datang ke restoran Song Yunhu. Di lorong gelap, keluarlah seorang prajurit yang tampak garang, bertemu tuan pemburu Xiao. Xiao Li bertanya dengan suara pelan, di mana orang-orang itu? Apakah kalian pernah pergi? Prajurit itu berkata, tidak pernah pergi, selalu minum di dalam. Xiao Li mengangguk dan melemparkan hadiah yang sudah disiapkan. Prajurit itu menerimanya sambil tersenyum. Setelah berulang kali mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan menghilang di gang gelap. Tuan Muda King Luo, orang-orang ada di dalam. Kami yang lain akan menjaga pintu keluar. Saya akan menemani Tuan King Luo masuk. Xiao Lai segera memerintahkannya untuk turun, dan prajurit keluarga Xiao lainnya menjaga pintu masuk dan keluar toko anggur, terutama khawatir tidak ada seorang pun dari 16 benteng abadi yang akan datang untuk mengganggu situasi. Kemudian, Lin Bai dan Xiao Lai berjalan berdampingan ke toko anggur. Toko anggur ini tidak terlalu besar, tetapi penuh dengan orang-orang yang minum seni bela diri, terutama mata mereka yang melihat ke meja anggur. Di meja anggur itu, dikelilingi oleh banyak prajurit, mendengarkan seorang pria kasar meludah tentang legendanya. Coba tebak. Anak laki-laki tanpa anggota badan itu, kupikir itu kerugian, tetapi aku tidak menyangka ada begitu banyak harta di tas penyimpanannya, yang membuatku menghasilkan lebih dari 1 miliar pendapatan pil Rosevins. Wow, 1 miliar Rosevins. Berapa harganya? Begitu banyak harta. Yah, bagaimana mungkin aku tidak bertemu dengan hal yang begitu baik? Tepat ketika pria kasar itu membicarakannya, Lin Bai dan Xiao Lai berjalan ke restoran berdampingan. Mendengar suaranya, Lin Bai segera memastikan bahwa itu adalah pria ini. Hari itu, ketika Lin Bai dijemput oleh pria ini, dia pernah berteriak pada teman-temannya, yang membuatnya mengingatnya dengan jelas. Haha, pil Rosevins 1 miliar, biar aku bungkus gadis kian-kian di gedung Wang Chun, King Lou terbaik di Teluk Po Yue. Selama sebulan penuh, aku masih lupa untuk kembali mengingat-ingat. Haha, banyak teman akan mengatakan bahwa pil Rosevins 1 miliar terbuang sia-sia untuk seorang wanita. Kau tidak tahu bagaimana menikmatinya. Kau tahu betapa lembut dan halusnya kian-kian. Kau tahu betapa hebatnya lidah kian-kian. Kau tahu tentang kian-kian. Song Yunhu, seorang pria kasar, berbicara tentang legenda di gedung Wang Chun. Dia mendengar bahwa banyak seniman bela diri di restoran itu memiliki api jahat di perut mereka, dan mata mereka membangkitkan keserakahan. Banyak orang mulai siap untuk bergerak. Pil Rosevins 1 miliar ini layak untuk dihabiskan. Itu sepadan. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi untuk kembali, aku akan tetap memilih untuk mengambil 1 miliar Zukue dan untuk menemukan gadis kian-kian. Song Yunhu, seorang pria kasar, berkata dengan senyum bangga. Setelah mendengarkan legenda Song Yunhu, banyak orang di kedai itu merasa heran dan iri. Pertama-tama, dia memang kaya raya, lalu dia menggendong seorang wanita cantik. Aku benar-benar iri pada orang lain. Tuan Muda King Luo, apakah itu pria itu? Setelah mendengarkan sebentar, Xiao Li bertanya pada Lin Bai sambil tersenyum meremehkan. Lin Bai mengangguk dengan muram, baiklah, itu dia. Xiao Li berkata sambil tersenyum, baguslah, Tuan Muda King Luo. Aku pandai berurusan dengan orang-orang seperti itu. Sambil berbicara, Xiao Li menyingkirkan kerumunan dan pergi ke meja anggur. Song Yunhu ingin terus menyombongkan diri, tetapi dia melihat Xiao Lai datang. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berteriak, Tuan Muda Xiao Lai. Sambil mencibir, Xiao Li dengan cepat mengangkat tangannya dan menekan kepala Song Yunhu dan membantingnya ke meja anggur. Dengan suara keras, meja anggur itu terkoyak. Orang-orang di sekitarnya segera menarik diri.
Terutama ketika mereka menyadari bahwa pria ini adalah Xiao yang sedang berburu dari keluarga Xiao di Teluk Poyue, mereka tidak berani membuat kesalahan dan mundur ke satu sisi satu demi satu. Tuan Xiao Lai, tolong ampuni nyawamu. Aku tidak tahu di mana aku telah menyinggung perasaannya. Tolong beritahu aku dengan jelas. Ditekan oleh tangan Xiao Lai yang kuat dan kuat di atas kepalanya, Song Yunhu segera merasakan seperti dicubit oleh takdir, dan wajahnya tergesa-gesa untuk meminta belas kasihan. Sebelum Xiao Li membuka mulutnya, Lin Bai pergi ke Song Yunhu. Xiao Lai memegang kepala Song Yunhu dan mengangkat kepalanya. Pada saat pertama kelopak matanya, Song Yunhu melihat wajah Lin Bai. Dalam sekejap, matanya meledak ketakutan. Dia membuka mulutnya dengan ngeri dan sedikit gemetar. Ingat aku. Mulut Lin Bai ditutupi dengan senyum dingin haus darah. Bagaimana Song Yunhu bisa melupakan wajah ini? Bagaimana kita bisa melupakan pria tanpa anggota tubuh itu? Bagaimana dia bisa melupakan pria yang memberinya kekayaan tak terbatas dan kecantikan yang lembut di bulan Januari? Ya, itu kamu. Song Yunhu sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa dia telah menjemput pria yang tidak memiliki anggota tubuh setengah tahun yang lalu. Dia seharusnya meninggal di sungai mayat abadi, tetapi sekarang dia berdiri di depannya. Pada saat itu, Song Yunhu menjemput Lin Bai. Meskipun dia merasa bahwa Lin Bai masih memiliki sedikit napas, dia menilai bahwa Lin Bai tidak memiliki harapan. Paling-paling, dia akan mati di sungai Xianxi dalam waktu setengah bulan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Bai tidak mati, tetapi datang untuk mengunjunginya. Menyadari bahwa semua orang di kedai itu memusatkan perhatian mereka, Xiao Li berkata kepada Lin Bai, "Tuan muda, ada banyak orang di sini. Mari kita cari tempat terpencil untuk membicarakannya." Lin Bai mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Xiao Lai menyeret Song Yunhu dan mengikuti Lin Bai. Penjaga restoran kehabisan akal dan berteriak, "Tuanku, tuanku, Song Yunhu ini adalah pengikut Yan Guang, putra pemimpin Aula Ular dari 16 hutan abadi. Kau bawa saja dia pergi. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku tidak mampu menanggungnya." Teluk Boyue, keluarga Xiao, perburuan Xiao. Xiao Lai berkata dengan dingin, 7 kata ini dapat membuatmu menyeberang ke Yan Guang. Penjaga toko itu merasa lega dan berkata dengan senyum muram, cukup. Terima kasih, Tuan Xiao Li. Bab 4098 Lagu Yunhu. Di luar toko anggur, di gang yang gelap, Xiao Li melempar Song Yunhu ke depan Lin Bai. Song Yunhu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai dengan lebih bingung. Setelah mengenali wajah Chu Lin Bai, dia memastikan bahwa pria ini adalah tubuh tanpa anggota tubuh yang telah dia ambil dari sungai Xianxi hari itu. Kamu seharusnya mati. Song Yun mengucapkan beberapa patah kata di mulutnya. Xiao Li berkata dengan suara dingin, Song Yunhu, ikuti kata-kata Tuan Muda King Luo dengan jujur. Kalau tidak, kamu akan mati hari ini. King Luo Tuan Muda King Luo dari kota King Sui. Song Yunhu menatap Lin Bai dengan linglung. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak. Sebelum Song Yunhu selesai berbicara, Lin Bai melangkah maju dan mencengkeram leher Song Yunhu. Dia menahan paruh kedua kalimatnya dan bertanya dengan suara dingin, di mana barang-barangku? Lin Bai mencubit lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Wajah Song Yunhu memerah, dan wajahnya penuh dengan urat biru. Dia kesulitan bernapas. Itu seperti kekuatan besar yang datang dari telapak tangan Lin Bai. Dia menghancurkan setiap tulang di tubuh Song Yunhu inci demi inci, yang membuatnya merasa sakit. Aku menjualnya. Song Yunhu meludahkan beberapa kata samar dari mulutnya. Lin Bai melonggarkan sedikit celah dan membiarkan Song Yunhu berbicara dengan bangga. Song Yunhu dengan cepat melepaskan tas penyimpanan dari pinggangnya, membukanya dan mengirimkannya kepada Lin Bai. Beberapa harta telah dijual, tetapi beberapa di antaranya telah disimpan di dalamnya sebelum dapat dijual. Lin Bai melempar Song Yunhu, mengambil tas penyimpanan dan menjelajahinya secara rinci. Selain barang-barang Song Yunhu, Lin Bai menemukan beberapa harta yang awalnya miliknya di tas penyimpanan, seperti beberapa besi dewa yang berharga, obat ajaib, obat dan del. Pedang iblis juga ada di antara mereka. Seperti yang diharapkan, seperti yang diduga Lin Bai, pedang iblis hanya dapat memainkan kekuatannya di tangan Lin Bai. Di tangan orang lain, itu hanyalah benda biasa. Namun bagi Lin Bai, 4 benda terpenting, pasir abadi, batu takdir, besi dewa terbang, dan penggaris pengukur, semuanya telah lenyap.
Selain keempat benda ini, harta karun lainnya masih ada di dalam tas penyimpanan. Lin Bai dapat menebak bahwa Song Yunhu memperoleh lebih dari 1 miliar burung pipit mawar karena ia menjual pasir abadi, batu takdir, dan besi dewa terbang. Secara khusus, pasir abadi dan batu takdir, bahkan di dunia iblis, sangat berharga dan tidak memiliki pasar. Awalnya, Lin Bai mendapatkan sejumlah besar pasir abadi dan batu takdir di Gunung Ajaib, dan menumpuknya di tas penyimpanan. Lin Bai memperkirakan bahwa nilai pasir abadi dan batu takdir di tas penyimpanannya setidaknya 100 miliar Zukwedan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Song Yunhu hanya menjual 1 miliar Zukwedan. Setelah memeriksa barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, Lin Bai tampak muram dan berkata perlahan dalam hatinya, pasir abadi dan batu takdir telah dibeli oleh benteng abadi ke-16. Tidak mudah untuk mengambil kembali barang-barang yang jatuh ke benteng abadi ke-16. Tetapi penguasa itu hilang. Itu berasal dari benua kuno. Seharusnya tidak begitu berharga. Bagaimana bisa dijual? Seketika, hati Lin Bai berkecamuk dan bertanya pada Song Yunhu, bagaimana dengan penguasa? Mengukur penguasa. Mata Song Yunhu menjadi bingung, dan dia buru-buru mengumpulkan ingatan yang relevan dalam benaknya. Dia teringat ketika dia menjual harta karun di Kastil 16 Dewa hari itu, seseorang pernah menghargai sebuah pedang besar, yang seharusnya seperti yang dikatakan Lin Bai, dijual ke benteng 16 Dewa. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Xiao Li mendatangi Lin Bai dan bertanya, Tuan Muda, bagaimana Anda bisa menemukan barang-barang Anda sendiri? Lin Bai mengangguk, saya menemukan beberapa, tetapi beberapa barang sulit ditemukan. Xiao Li berkata dengan suara rendah, jika barang-barang itu telah dijual ke benteng 16 Dewa, diperkirakan akan sangat sulit untuk menemukannya kembali. Selain itu, seiring berjalannya waktu, saya khawatir barang-barang itu telah dijual ke negara bagian lain oleh benteng 16 Dewa. Jika Anda ingin menemukannya kembali, Anda pasti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Lin Bai berkata, baiklah, meskipun beberapa tidak menyerah, tetapi untungnya hal yang paling penting telah ditemukan. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah itu, Lin Bai berbalik dan berjalan keluar dari gang gelap. Xiao Li ingin bertanya kepada Lin Bai apakah Song Yunhu akan membunuhnya, tetapi sebelum dia sempat bertanya, dia mendapati bahwa Song Yunhu sudah terdiam terlalu lama. Dia menunduk dan melihat Song Yunhu berlutut di tanah, dan garis darah muncul di tenggorokannya. Darah mengalir ke lehernya dan kemudian ke pakaiannya. Song Yunhu sudah mati. Mata Xiao Lai membelalak dan seluruh tubuhnya menyeramkan. Dia bisa yakin bahwa bukan seni bela diri keluarga Xiao yang membunuh Song Yunhu. Lalu Lin Bai bisa melakukannya di lorong kecil di sini. Yang mengejutkan Xiao Lai adalah kapan Lin Bai keluar. Dia tidak memiliki celah sama sekali. Lin Bai tidak ingin membunuh Song Yunhu, tetapi dia tahu bahwa Lin Bai telah hanyut di sungai Xianxi selama beberapa waktu. Song Yunhu tahu bahwa Lin Bai bukanlah King Luo, tetapi sekarang Lin Bai masih perlu meminjam identitas King Luo, jadi Song Yunhu pasti akan mati. Saat kami kembali ke Teluk Po Yue, hari sudah fajar. Apakah kalian menemukan sesuatu? Xiao Ji melihat Lin Bai dan Xiao Lai kembali dan bertanya dengan suara rendah. Ya, tetapi beberapa di antaranya telah terjual habis. Tidak mungkin untuk menemukannya kembali. Lin Bai berkata dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Meskipun pasir abadi dan batu takdir telah terjual habis, yang lain dapat ditemukan di dunia iblis. Jika Lin Bai ingin memurnikan pedang terbang di masa depan, diperkirakan dia juga dapat menemukan pasir abadi dan batu takdir lainnya. Oleh karena itu, Lin Bai tidak begitu khawatir bahwa dia tidak dapat membuat pedang terbang di masa depan. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi dunia iblis jauh lebih melimpah daripada yang ada di tanah kuno. Jika di negeri kuno, bahkan jika pasir abadi dan batu takdir dijual ke ujung bumi, Lin Bai juga akan menemukannya kembali. Bagaimanapun, di negeri kuno, pasir abadi dan batu takdir hampir berharga dan tidak memiliki pasar. Setelah meninggalkan Xiao Ji, Lin Bai kembali ke halamannya sendiri. Setelah beberapa saat, Xiao Li mendatangi Xiao Ji lagi dan memanggil dengan suara rendah, "Kakak, aku merasa ada yang tidak beres." Xiao Ji bertanya sambil tersenyum, "Ada apa?" Xiao Li berkata dengan suara rendah, ketika aku pergi ke kota Kui dengan Tuan Muda King Luo, aku melihat Song Yunhu. Sepertinya Song Yunhu pernah melihat Tuan Muda King Luo sebelumnya, dan aku melihat wajah Song Yunhu seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap dirinya King Luo.
Yang paling mengejutkanku adalah aku berada di 3 langkahnya, dia bisa membunuh Song Yunhu dengan diam-diam, bahkan aku tidak menyadarinya. Aku khawatir bahkan informasi internal kota King Sui tidak dapat mengembangkan ahli pedang seperti itu. Alis Xiao Ji mendatar dan wajahnya muram, maksudmu, bukankah dia King Luo? Bab 4099 mengambil keuntungan dari kekacauan. Apa? Song Yunhu sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Xiao berburu. Di kota Kui, Yan Guang tidak melihat Song Yunhu datang untuk menyambutnya selama berhari-hari, jadi dia memerintahkan orang untuk mencarinya. Tanpa diduga, dia hanya menemukan tubuh Song Yunhu. Setelah diselidiki, Yan Guang mengetahui bahwa Xiao Li telah membunuhnya. Setidaknya pemilik restoran mengatakan bahwa Xiao Li telah membawa Song Yunhu pergi. Yan Guang mendengus dingin, tangan orang-orang di Teluk Poyue semakin panjang. Mereka berani mencapai benteng abadi ke-16. Mereka semakin tidak terkendali. Seorang rombongan berkata, Tuan Muda, meskipun Song Yunhu sudah lama tidak bersama Anda, sekarang baik Sungai Xianwu dan Xianxi ke-16 tahu bahwa Song Yunhu adalah orang Anda. Bukankah Xiao memukul wajah Tuan Muda setelah membunuh Song Yunhu? Kita tidak bisa menelan napas jahat ini dengan mudah. Yan Guang berkata dengan dingin, jangan khawatir. Seketika, benteng abadi ke-16 akan melakukan aksi besar di Teluk Boyue. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada Teluk Boyue di masa depan. Rombongan itu bertanya, apakah kita akan melawan Teluk Boyue? Namun, ada sekte iblis abadi di belakang Xiao Ji. Bunuh dia. Kurasa iblis abadi tidak akan menyerah. Setidaknya Liga ICAM di dalam iblis abadi tidak akan menyerah begitu saja. Apa itu Liga Lianzu? Bahkan jika tetua sekte iblis abadi datang, kita tidak akan takut padanya. Yan Guang tersenyum penuh kemenangan. Apakah Anda memiliki informasi orang dalam, Tuan? Bisakah Anda memberitahu saya bahwa saya tidak akan menyebarkannya? Jika terjadi perang, saya dapat mempersiapkan diri lebih awal, mungkin saya dapat mengambil untung darinya. Petugas itu bertanya dengan penuh semangat. Yan Guang berkata dengan penuh kemenangan, baiklah, demi Anda mengikuti saya selama bertahun-tahun, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Sekarang Xuanzu menyerbu Lianzu dan bertempur di seluruh negeri. Keputusan telah dibuat di benteng 16 abadi untuk memanfaatkan kekacauan untuk memusnahkan Teluk Boyue. Setelah itu, benteng 16 abadi akan dapat mendominasi sungai Xianxi. 5 hari lagi, akan menjadi hari pertempuran yang menentukan. Yan Guang berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mendapat untung, kamu harus pergi ke Teluk Boyue terlebih dahulu dan bersiap-siap. Ketika saatnya tiba, orang-orang kuat dari 16 Xianwu akan memimpin semua orang kuat di Teluk, dan orang-orang kuat lainnya dari benteng abadi 16 akan membunuh naga kuning dan menghancurkan keluarga Xiao. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang hal-hal lain. Yan Guang tersenyum misterius. Petugas itu dapat melihat bahwa Yan Guang hanya menceritakan sedikit berita sepele. Dia tetap diam tentang cara menyerang Teluk Boyue. Namun, berita-berita ini sudah cukup. Begitu perang antara 16 Xianwu dan Teluk Boyue dimulai, teluk itu akan menjadi lautan api. Masih mungkin untuk mengambil beberapa keuntungan sambil memanfaatkan kekacauan itu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku akan segera bersiap. Petugas itu berkata sambil tersenyum, matanya bersinar seperti kue di langit. Teluk Boyue, keluarga Xiao. Lin Bai sedang duduk di halaman, memegang pedang iblis di tangannya, berlatih pedang di halaman. Pedang yang bagus. Ini pedang yang kutemukan dari Song Yunhu. Lin Bai bergerak maju mundur di halaman, pedangnya seperti naga, tetapi tawa datang dari samping. Lin Bai langsung berhenti, mengalihkan pandangannya dan melihat Xiao Ji berjalan, saudara Xiao Ji. Pedang seperti itu benar-benar buta di benteng abadi 16, dan tidak mungkin untuk memintanya. Xiao Ji menatap pedang iblis Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai tertawa tetapi tidak berbicara. Kata-katanya berubah, saudara Xiao Ji datang mencariku. Apakah ada yang salah? Mungkinkah itu yang terkuat dari iblis abadi? Tidak, yang terkuat dari iblis abadi tidak datang, tetapi aku mendapat berita lain yang membuatku sakit kepala. Xiao Ji terdiam dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, aku baru saja mendapat berita dari benteng abadi ke-16. Benteng 16 abadi ingin memanfaatkan kekacauan besar antara Xuanzu dan Lianzu ini untuk menghancurkan Teluk Boyue. Menurut rencana benteng 16 abadi,
Besok sore, orang-orang kuat dari Benteng 16 Abadi akan menyamar sebagai prajurit Xuanzu untuk menyerang Teluk Boyue. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Meskipun Teluk Boyue dan 16 Xianwu sama-sama merupakan pasukan di Sungai Xianxi, mereka tidak termasuk dalam kota bela diri dan kota bela diri manapun. Mereka lebih seperti geng. Selain itu, sumber daya yang berada di bawah kendali Teluk Boyue dan 16 Xianwu semuanya adalah roh alami di Sungai Xianxi. Siapapun yang memiliki kekuatan dapat merampoknya. Yang terpenting adalah cara terpenting untuk menghasilkan uang di Poyuan dan 16 Xianwu adalah berbisnis. Ini bukan alasan bagi para prajurit Xuanzu untuk bersaing. Karena itulah Lianzu dan Xuanzu sekarang sedang dalam keadaan ramai, sementara Sungai Xianxi tetap damai seperti sebelumnya. Xiao Ji menghela napas, sudah terlambat untuk mendapatkan berita sekarang. Benteng 16 Abadi telah mengumpulkan kekuatan. Yang kuat siap untuk maju. Banyak prajurit telah menyelinap ke Teluk Boyue. Selama perang dimulai, mereka akan dapat menghancurkan Teluk Boyue. Mendengar ini, Lin Bai mengangkat tangannya dan berkata, "Saudara Xiao Ji, apakah aku bisa membantumu di Teluk Boyue? Jika ada, tolong minta saudara Xiao Ji untuk memberitahuku bahwa aku akan mati selamanya." Xiao Ji melambaikan tangannya sambil tersenyum, "Kamu, bagus sekali bahwa kamu bisa mempertahankan prestasimu. Jangan mencoba membantuku. Aku akan memberitahumu ini hari ini. Aku ingin mengatakan bahwa sebelum perang dimulai, kamu dapat membawa orang-orangmu pergi dari Teluk Boyue, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah saat itu." Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, "Saudara Xiao Ji, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, jika Benteng Abadi 16 keluar, berapa banyak peluang Teluk akan menang?" Xiao Ji tersenyum misterius, dan tersenyum di sudut mulutnya, "Tidak peduli berapa banyak peluang keberhasilan, aku tidak akan menyerahkan Teluk Boyue. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana leluhur keluarga Xiao kita menumpahkan banyak darah. Meskipun aku tidak dapat mengembangkannya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan bisnis keluarga. King Luo, pergilah, kau telah mengalami bencana pemusnahan keluarga. Hiduplah dengan baik dan pergilah ke Sekte Iblis Abadi, kau masih memiliki kesempatan untuk terbang ke langit. Jika Teluk Boyue dapat selamat dari bencana ini, aku masih menyambutmu kembali. Kemudian kita dapat pergi ke Sekte Iblis Abadi bersama-sama. Sebelum fajar besok, formasi Teluk Boyue akan dibuka. Pada saat itu, semua prajurit hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk. Jika kau ingin pergi, sebaiknya kau pergi sebelum fajar. Setelah itu, Xiao Ji berlalu pergi. Wajah Lin Bai muram, dan sulit untuk menemukan tempat untuk menetap, tetapi dia tidak menyangka bahwa perang akan menyebar dalam sekejap. Segera Lin Bai mendatangi Sun Yao dan Zhou Xi untuk membahas tindakan pencegahan. Sun Yao tidak memiliki pendapat apapun, mengatakan bahwa dia akan mengikuti kemanapun Lin Bai berada. Zhou Xi berkata, "Tuan, karena teluk ini bukan lagi tempat yang baik, dan tujuan kita telah tercapai, maka tidak ada gunanya untuk tetap tinggal di sini. Mengapa tidak meninggalkan Teluk Boyue sebelum perang dimulai? Bukannya budak tua itu serakah akan hidup dan mati, tetapi pertikaian antara Teluk Boyue dan 16 Xianwu tidak ada hubungannya dengan kita." Bab 4100 Aku tak terkalahkan di bawah Master Dao. Lin Bai berdiri di halaman dengan tangan terikat dan menatap bulan yang cerah di langit. Sejak dia datang ke dunia iblis, Lin Bai telah mengkhawatirkan mata pencahariannya. Pertama, dia tidak dapat hanyut dengan bebas di Sungai Xianxi. Kemudian, dia membuat mayat di kuil yang rusak di Gunung Yongyeshan selama setengah tahun. Kemudian dia meminjam identitas King Luo dan hidup kembali. Dia pikir dia bisa dilindungi oleh Xiao Ji di Teluk Boyue dan bisa berlatih untuk jangka waktu tertentu, tetapi tanpa diduga, perang pecah lagi. Lin Bai seperti bintang-bintang di langit. Setiap bintang begitu terang, tetapi masing-masing sangat jauh satu sama lain. Selama berabad-abad, bintang-bintang tidak pernah bertemu. Di dunia iblis, dinasti Lin Bai tidak melindungi malam, dan tidak tahu kemana orang tuanya, Bai Xiao Xiao dan yang lainnya pergi dengan air mata. Saya tidak tahu seperti apa dunia kuno sekarang. Apakah Anda telah dipengaruhi oleh Protoss? Dunia iblis begitu besar sehingga Lin Bai bahkan berada di Lianzu dalam keadaan genting, apalagi ingin keluar dari dunia iblis. Pada sore hari ini, Xiao Ji datang untuk memberitahu Lin Bai bahwa Benteng Abadi 16 akan memimpin pasukan untuk menyerang Teluk Boyue saat senja besok. Jika Lin Bai tidak ingin menderita kebakaran, dia bisa pergi secepatnya. Lin Bai menelepon Zhou Xi untuk berdiskusi dengan Sun Yao.
Sun Yao tidak memiliki pendapat. Zhou Si membujuk Lin Bai untuk pergi. Namun pada akhirnya, Lin Bai menimbang-nimbang lagi dan tidak memilih untuk pergi. Kemana aku bisa pergi? Kemana aku harus pergi setelah meninggalkan Teluk Po Yue? Haha, tidak ada tujuan, tidak ada tempat untuk mundur, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, tidak ada rumah. Aku tidak tahu kemana harus terbang atau kemana harus memotong suku bunga. Sayang sekali. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di bawah sinar bulan, Lin Bai mandiri, dan bayangannya memanjang di halaman yang terbuka dan tenang. Xiao Ji mendatangi Lin Bai dan berkata, tidakkah kau pergi? Sebentar lagi fajar. Formasi di Teluk Po Yue sudah siap, dan fajar akan segera menyingsing. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kota King Sui sudah tidak ada lagi, dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Selain itu, kamu telah menyelamatkan hidupku, dan kamu telah memberiku tempat berteduh. Sekarang kamu dalam bahaya, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Xiao Ji terkekeh, haha, tahukah kamu? Sekarang, ada banyak keluarga dan pedagang di Teluk Po Yue yang bergegas melarikan diri. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memilih untuk tinggal. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di rumah keluarga Xiao. Selama aku tidak mati, akan sulit bagi mereka untuk menyerbunya. Untuk perang eksternal, biarkan para pejuang di Teluk Po Yue yang menanganinya. Saat fajar menyingsing, Lin Bai dan Xiao Ji tiba di tebing di Teluk Po Yue dan melihat ke bawah ke bangunan-bangunan megah di Teluk Po Yue. Mereka mendapati banyak rumah kosong. Tidak ada pemandangan ramai di jalan sebelumnya. Hanya tentara yang berpatroli di Teluk Po Yue. Sebuah formasi besar berubah menjadi tirai cahaya, meliputi seluruh Teluk Po Yue. Formasi ini disebut, Formasi Jiusan Zhenhai. Ini adalah formasi pelindung gunung besar yang para leluhur keluarga Xiao kita menghabiskan banyak tenaga untuk menemukannya dari iblis abadi. Begitu formasi itu terbuka, formasi itu stabil seperti Gunung Tai, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Xiao Ji tersenyum. Lin Bai merasakan kekuatan formasi itu, yang seperti gunung. Dia sangat terkejut. Saya khawatir bahkan jika tingkat atas Daoxian datang, sulit untuk menerobos dalam waktu singkat. Di tubuh Lin Bai, jiwa pedang itu sedikit tertelan. Mata Lin Bai berubah menjadi pedang tajam dan melihat formasi itu. Berdasarkan hukum rahasia roh bela diri yang melahap jiwa pedang yang dilanggar, Lin Bai dapat dengan mudah melihat kelemahan susunan ini. Tampaknya ada 9 gunung megah yang melindungi Teluk Po Yue. Jika ingin menyerbu Teluk Po Yue, pertama-tama Anda harus menghancurkan 9 gunung ini. Mata Lin Bai menunjukkan bahwa di Teluk Po Yue, ada beberapa bangunan padat yang menyatu menjadi gunung dengan kekuatan yang kuat. Itulah mata susunan laut di kota Jiusan. Lin Bai juga memperhatikan bahwa Xiao Ji mengatur banyak tangan untuk berhenti di luar bangunan-bangunan ini. Selama kita menjaga mata susunan dan menjaga susunan laut kota Jiusan, kita dapat memastikan bahwa Teluk Po Yue tidak rusak. Apakah Anda tidak punya rencana tindak lanjut? Lin Bai melihat susunan laut di kota Jiusan. Meskipun luar biasa dan mudah dipertahankan tetapi sulit diserang, dia takut tidak dapat menahan serangan ganas dari 16 benteng abadi. Bahkan jika dia bisa bertahan sebentar, dia tidak akan bisa bertahan seumur hidup. Cepat atau lambat, susunan itu akan dipaksa. Itu hanya masalah waktu. Jika Xiao Ji tidak memiliki rencana tindak lanjut dan hanya ingin mengandalkan susunan laut kota Jiusan, ini adalah kebijakan selanjutnya. Bukankah itu cukup? Senyum misterius Xiao Ji tidak banyak bicara. Tetapi Lin Bai dapat melihat bahwa Xiao Ji pasti memiliki rencana tindak lanjut, tetapi dia tidak mau memberitahu Lin Bai. Melihat bahwa Xiao Ji tidak ingin saling memberitahu secara langsung, Lin Bai tidak banyak bertanya. Jika kamu membutuhkan bantuanku, panggil saja aku. Kata Lin Bai kepada Xiao Ji. Xiao Ji berkata sambil tersenyum, ini bukan pertama kalinya kau mengatakan ini kepadaku. Aku benar-benar ingin tahu, apa yang bisa kau lakukan untukku sebagai seorang seniman bela diri yang berkultivasi semi Tao. Ketika ke-16 makhluk abadi terbunuh, mereka semua adalah pejuang di atas level Taoisme, dan Daozun dan Daoxian ikut serta dalam perang. Level perang seperti ini, kau sama sekali tidak hebat. Lin Bai berkata dengan serius kepada Xiao Ji, aku, Daozun tidak terkalahkan. Pupil mata Xiao Ji mengecil dan menatap Lin Bai dengan heran. Xiao Ji adalah murid dari Sekte Iblis Abadi. Ia telah melihat lebih banyak wajah dan bakat dunia daripada Lin Bai.
Bahkan jika ia adalah sekelompok bakat tak tertandingi yang mengaku sebagai satu-satunya di dunia, tidak ada yang berani mengatakan bahwa ia tidak terkalahkan di bawah Taoisme seperti Lin Bai. Sombong. Sombong sekali. Namun Xiao Ji merasa bahwa Lin Bai tampaknya tidak bercanda dengannya. Ia melihat wajah Lin Bai serius, seolah-olah ia mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, jika perang dimulai dan aku membutuhkanmu, aku akan datang kepadamu. Xiao Ji berkata sambil tersenyum, istirahatlah dengan baik, aku harus mengatur hal-hal lain. Setelah mengantar Xiao Ji pergi, Lin Bai duduk di halaman dengan mata terpejam. Lambat laun, senja pun tiba. Tampaknya ada tekanan tak kasat mata yang menggantung di atas teluk, membuat semua orang di teluk menjadi tegang. Sun Yao dan Zhou Xi datang ke sisi Lin Bai dan melihat Lin Bai duduk dengan tenang tanpa mengganggunya. Boom! Begitu matahari terbenam dan malam tiba, terdengar suara memekakkan telinga dari parit teluk Po Yue. Tampaknya ada binatang besar yang menabrak gunung. Suara keras itu disertai dengan guncangan tanah yang kuat dan menyebar hingga ribuan mil. Apakah kalian sudah mulai? Lin Bai tidak membuka matanya dan bertanya dengan suara rendah. Seharusnya ini adalah awalnya. Zhou Xi berkata dengan wajah serius dan mata khawatir, benteng abadi 16 benar-benar trik yang bagus. Jika kita menyerang Teluk Bo Yue di lain waktu, Teluk Bo Yue pasti akan meminta bantuan dari semua pihak. Namun, sekarang pertempuran antara Lian Zhu dan Xuan Zhu terlalu berat bagi yang kuat di kota-kota lain. Sekarang, inilah saat terbaik untuk melawan Teluk Bo Yue sampai mati. Sun Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Teluk Po Yue akan kalah? Lin Bai tidak menjawab dan memejamkan matanya. Zhou Xi menghela napas, meskipun 16 Xianwu dan Teluk Bo Yue adalah dua kekuatan utama di Sungai Xianxi, secara keseluruhan, 16 Xianwu masih jauh lebih kuat daripada Teluk Bo Yue. Terutama kali ini adalah serangan mendadak 16 Xianwu terhadap Teluk Bo Yue. Mereka harus bersiap dengan baik. Dengan cara ini, Teluk Bo Yue memiliki sedikit peluang untuk menang.